Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga semua senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusan dunia akhirat. Untuk yang baru menemukan channel ini, berikan dukungan dengan cara subscribe, klik like, serta bagikan ke teman-teman Anda semua. Masih terus bergulir ya kawan-kawan, isu ijazah palsu Pak Jokowi ini seperti bola liar panas yang menggelinding ke sana menggelinding ke sini ya kan. Namun kali ini ada satu hal yang menarik ya. Bang Fitra, seorang praktisi hukum, versus Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi satu orang kalau dalam video ini satu orang versus Roy Suryo dan kawan-kawannya ya kan. Suryo melakukan teatrikal menggunakan wayang untuk menyampaikan kajian atau penelitiannya. Sudah menggunakan wayang, Bang Fitra menggunakan borgol untuk menyampaikan argumennya. Jadi sangat sengit ya ini. Sempat dalam diskusi ini sempat terjadi ketegangan antara mereka kawan-kawan. Jadi Roy Suryo dan kawan-kawan melakukan penekanan argumentasi yang sangat biasa. Fitra pun melakukan perlawanan dengan menyampaikan argumennya yang sangat pedas untuk Roy Suryo. Mana videonya? Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak videonya. Baik ya, kalau tidak bisa bicara baik, kau jangan kan bicara. ibu-ibu aja, saya kalau laki-laki udah saya maki-maki. Kena seperti apa? Makanya kan tadi saya udah bilang, jangan sembarangan juga polisi menunjuk-nunjukkan ya. Ya kita kan saya udah bilang tadi kan dalam hukum pidana itu jelas kok. Dia menuduh, dia harus membuktikan. Oke. Ya kan? Ya. Kalau dia nggak bisa membuktikan berarti dia kena fitnah. Seperti yang saya katakan tadi. Ya. Atau ya, kalau dia membawa-bawa dokumen yang nggak benar, ya, dia kena lagi. Oke. Karena dia kan menggunakan dokumen palsu yang mungkin tidak diakui oleh UGM. Karena tadi kan ada nomor registernya itu yang nggak ada kan. Ternyata UGM bilang enggak, ini ada kok, gitu kan? Ya. Yang Pak Suhadi aja sempat terbawa, sempat gitu terpengaruh. Bayangin seorang Pak Suhadi yang pakar hukum aja sempat terpengaruh. Itu gimana damage-nya terhadap publik ya? Betul. Narasi semacam ini Ya. itu. Sampai saya telepon teman di Solo, kebetulan dia dipanggil sama Pak Jokowi. Saya tanya, Mas gimana? Dilihatin nggak ijazahnya? Lihat, terus gimana? Oh ya, ijazah apa yang dilihatin? Semua Pak, dilihatin. Dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Benar, itu ada ini. Oh benar semua, jelas. Saya baru, oh ya, artinya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi dalam kaitan ini ya, seperti yang tadi saya sudah bicarakan, bahwa orang yang menuduh melakukan suatu adanya tindak pidana, dia harus membuktikan. Sekarang giliran Roy Suryo buktikan di depan penyidik di mana letak kepalsuannya. Kalau saya parameternya gampang ya. UGM, Universitas Negeri, itu ada 2 alur aja yang terjadi kok. Ya, si pemegang ijazah, Pak Jokowi dalam konteks ini, dan perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah itu. Kalau ini sudah dinyatakan benar, selesai. Gak perlu lagi forensik emang apaan. Ya kan? Ini kan bukan menyangkut masalah yang lain. Karena kalau berkaitan dengan, oh ini ada kesalahan penulisan segala macam, sifatnya administratif, ya kan? Hubungan hukumnya yang terjadi antara Jokowi dengan perguruan tinggi. Orang lain nggak perlu ikut-ikut di dalam persoalan ini. Karena konteksnya palsu itu apa sih? Kan ada suatu peristiwa yang tidak benar. Kan gitu kan? Ya. Di mana peristiwa yang tidak benar itu, misalnya orang yang mengeluarkan atau orang yang mendapatkan, ya itu nggak benar. Nah sekarang orang yang mendapatkan, benar saya dapat dari UGM. Terus orang yang mengeluarkan, benar saya mengeluarkan itu untuk kepentingan Pak Jokowi. Selesai. Ya. Jadi nggak usah repot-repot gitu loh, ya kan? Ya. Ada ini, ya itu urusan administratif menurut saya. Nggak ada hubungannya dengan Roy Suryo dalam kaitan ini. Baik, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, turun gunung langsung mengadukan atas isu ijazah palsu yang beredar bertahun-tahun, bahkan sampai beliau pun pensiun. Dan sejak awal kami memang itu mendorong supaya kasus ini masuk ke ranah hukum. Dan saat ini Pak Jokowi sudah turun gunung dengan tim kuasa hukumnya, ini sudah masuk ke tahapan lain, yaitu proses hukum. Dan Rampen Nusantara mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, dan kami akan memperkuat dari segi fakta, bukti, saksi-saksi. Jika nanti dibutuhkan oleh tim kuasa hukum Pak Jokowi, tentu kami akan mempertebal bukti-bukti dan fakta-fakta beserta saksi-saksi yang nanti akan bisa juga dijelaskan dalam proses peradilan. Dan harapan kami, yang diadukan atau yang dilaporkan itu akan menerima sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena siapapun yang memang melakukan sesuatu yang dianggap itu melanggar tindak pidana harus mempertanggungjawabkannya juga secara pidana.
Dan insya Allah proses hukum ini akan berjalan dengan baik, dan kami percaya penuh dengan penegak hukum akan memberikan seadil-adilnya, dan akan juga dituntut pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang selama ini masih terus menyebarluaskan kebohongan-kebohongan dan lain sebagainya. Itu yang selalu saya sampaikan, bahwa sepertinya Roy Suryo CS ini menganut paham menteri propaganda dari Nazi di zaman Hitler, bahwa kebohongan yang diulang-ulang itu akan menjadi suatu kebenaran. Dan ini kan di tengah masyarakat juga sudah mulai beredar terkait dengan kebingungan masyarakat yang mencintai Pak Jokowi, apakah betul atau tidak. Dan kami juga sudah menginstruksikan kepada seluruh pengurus anggota Rampen Nusantara di seluruh Indonesia yang berada di 34 provinsi, 305 kabupaten kota, untuk turun juga ke masyarakat untuk menjelaskan, mengklirkan bahwa informasi yang disampaikan oleh Roy Suryo CS itu tidak benar, bahwa isu ijazah palsu tidak benar dan tidak bisa dibenarkan sama sekali, karena sudah jelas dari fakta dan lain sebagainya. Pak Jokowi kemarin juga sudah membawa dokumen asli dari ijazah SD, SMP, SMA, bahkan sampai ijazah S1 di UGM pun dibawa, disampaikan kepada penyidik. Sedangkan dasar dari para terlapor sebelumnya ini mengutip dari media sosial yang belum tentu kebenarannya itu keabsahannya itu sesungguhnya memang milik dari Pak Jokowi. Ini sudah salah kaprah menurut saya. Jadi jangan juga mengatasnamakan ahli forensik, mengatakan ahli digital dan lain sebagainya, tapi dasar dari penelitian, dari objek penelitian yang dilakukan itu dasar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari segi keabsahannya. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya menyesatkan, dan kami bertanggung jawab juga terhadap moral masyarakat yang selama ini mencintai Pak Jokowi. Kita ini kan jadi diobyok-obyok ini, kepikiran kita, akal sehat kita, moralitas kita, apakah betul orang yang sudah menjadi wali kota 2 kali, menjadi gubernur di Jakarta 1 kali, menjadi presiden 2 kali, itu benar menggunakan ijazah palsu? Ini kan sangat mengganggu akal sehat kita, dan mudah-mudahan masyarakat juga tidak terpancing, tidak terprovokasi, dan yakinlah bahwa ini tidak benar. Insya Allah kami akan terus membersamai Pak Jokowi dari langkah hukum maupun langkah-langkah lainnya. Rampen Nusantara siap terus untuk membersamai Pak Jokowi. Demikian untuk video kali ini ya kawan-kawan, silahkan kalian analisasi sendiri, kalian telaah sendiri ya kan, bagaimana kebenarannya. Tentu dalam hal ini gitu, kalau pesan saya gitu, kita mesti cari informasi dari berbagai referensi ya kawan-kawan. Jadi jangan dari satu sisi saja. Agar lebih objektif, kita mesti cari narasumber untuk mendapatkan informasi yang aktual. Jadi jangan hanya satu sisi. Masalahnya kawan-kawan ya, kalau untuk zaman sekarang antara yang benar dan yang salah itu susah untuk membedakan, apalagi di media sosial ya, karena semua menyampaikan di media sosial atau dimanapun menggunakan data yang mereka gunakan. Kita juga baru tahu ya kan dari mana asalnya, bagaimana keasliannya, kan seperti itu. Jadi jangan telan mentah-mentah informasi yang didapat. Satu hal yang perlu saya tekankan di sini juga ya kawan-kawan, jika kita mendapatkan informasi atau ingin mengetahui satu informasi, kita mesti mencari narasumber pembanding. Jadi jangan dari satu sisi saja. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, jika Anda mendapatkan satu informasi penting, tarik benang merahnya dulu, cari narasumber pembanding agar Anda tidak keblinger. Jangan mudah percaya, jangan mudah terprovokasi, apalagi terhasu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.